Jadi mulanya zaman sampai akhirnya zaman itu dirangkum dalam kitab Wahyu. Nah, dari dalam kitab Wahyu kita melihat ada banyak masa. Yang pertama masa ya, salam. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Mau bertanya apa? Aku kurang paham juga itu yang di apa tuh? Menghujat Allah tuh aku belum paham di situnya Kak. Menghujat Allah? Ya ayatnya di mana? Ada ayatnya, kurang paham juga. Udah berapa tahun nggak di gereja. Cuma ada juga. Kenapa kamu tidak ke gereja Anwar? Maaf Kak, agak terlalu. Hah? Maaf Kak, Natalan ini pun aku juga tidak ke gereja. Aduh. Kenapa kamu tidak ke gereja? Apa yang membuat kamu tidak ke gereja? Aduh, ceritanya panjang Kak. Enggak boleh begitu. Ya. Doakanlah Kak supaya hati ini. Harus mulai minggu depan, mulai minggu ini kamu harus ke gereja. Ya, siap Kak, siap. Jangan hanya siap-siap. Kamu sudah berjanji di hadapan 1.200 orang dan terlebih lagi di hadapan Allah. Kenapa? Karena di gereja kamu bisa bersekutu, di gereja kamu bisa bersatu, kamu bisa dengar firman. Karena ya, jangan tinggalkan di gereja. Oke? Iya, ini gini Kak, aku mau bertanya juga. Menurut Pertanyaanmu Kakak, apa? menurut Kakak gereja yang baik itu gereja mana ya? Ataukah dari gereja AKBP, Pentakosta ini? Karena aku bingung juga mau gereja di mana gitu. Nggak ada. Gerejamu sebelumnya di mana? Dulu gereja saya Pentakosta, tapi sama aja nggak nyatu ke hati saya. Makanya saya nggak ke gereja gitu. Apa yang membuatmu tidak nyatu? Ya agak lain aja. Nggak tahu kenapa itu. Pokoknya nggak nyatu. Ibaratnya karena saya pernah ke gereja di GKI Medan. Cuma itu aja yang nyatu. Cuma aku cari gereja GKI agak susah juga di Jawa Barat ini. Jadi kamu bisa cari gereja terdekat di sana. Kamu bisa pergi ke sana. Oke? Jadi kamu harus mulai ke gereja. Kamu harus mulai belajar Tuhan di dalam itu. Nah, kalau kamu tanya bagaimana dengan menghujat Allah, mungkin maksud kamu itu maksud kita di tempat. Mungkin maksud kamu adalah dosa menghujat Roh Kudus, ya. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Menghujat Roh Kudus artinya adalah menolak untuk percaya Yesus sampai dia mati. Karena tujuan Roh Kudus itu datang itu adalah untuk memuliakan Kristus dan menginjili semua orang. Tapi ketika dia tidak mau percaya kepada Yesus, bahkan setelah dia menerima berita Injil sampai dia mati, pada saat itulah Roh Kudus didukakan untuk selamanya. Maka dia jatuh kepada dosa yang tidak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus karena dia tidak memiliki Kristus. Nah, kamu belum melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Makanya mulai sekarang kamu harus pergi ke gereja, kamu harus bersekutu, kamu harus berdoa, kamu harus pergi bersama dengan teman-temanmu ke gereja untuk bisa berkumpul bersama, memuji dan mengagungkan Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Karena itulah rahmat yang kita terima sebagai orang percaya. Begitu. Ya? Oke Kak. Makasih Kak atas menurut Kakak kalau ibaratnya aku bertanya ini. Menurut Kakak kalau aku nggak Natalan gimana tuh? Memang nggak ada perintah wajib Natalan, tapi kamu harus ke gereja untuk menerima perjamuan kudus, mendengarkan khotbah agar kamu dibangun. Gitu. Ya? Oke, makasih ya. Rohani kamu. Jadi mulai minggu ini kamu sudah berjanji kepada Tuhan dan kamu sudah berjanji kepada kita, kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ke gereja, kamu berdosa. Ya. Lalu berarti kalau aku nggak ke gereja minggu ini berdosa lah ya? Ya berdosa lah, kamu udah janji kok. Aduh Tuhan. Harus.
Oke? Aku pastikan hari Minggu ini. Makasih Bang Elia. Jangan hanya hari Minggu ini, minggu berikutnya juga. Ah, tahu. Jangan hanya minggu ini, minggu berikutnya lah, sampai semuanya terus-terus. Ya? Minggu berikutnya juga, Kak. Ya iyalah, masa kau cuma sekali datang sama Tuhan. Alamak. Tuhan menyertai kamu sampai hari ini. Setiap hari Tuhan menyertai kamu, setiap hari Tuhan menyayangi kamu. Tapi kamu meluangkan waktumu sekali seminggu pun kamu nggak mau. Kamu bisa hidup sampai hari ini, sampai pergi ke Jawa Barat, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan, kamu bilang apa? Tapi untuk menjumpai Tuhan 1 kali seminggu pun kamu nggak mau. Memuji, memuliakan Allah 1 kali seminggu pun kamu nggak mau. Mau. Nggak boleh begitu. Ya, Oke, Kak. mulai minggu ini, minggu depannya lagi dan lagi, kamu harus ke gereja. Oke? Kamu nggak boleh bohong sama saya. Boleh kamu bohong, tapi Tuhan nggak boleh. Ya, Enggak bohong. semangat ya. Yuk, makasih ya Abang Elia. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kakak. Tuhan lebih memberkati kamu. Ya, semangat. Salam. Salam. Gitu ya. Ngapain malas-malas ke gereja? Kecuali kamu melayani ke gereja, pergi khotbah ke sana, kamu jadi enggak. Tapi kan udah sekalian itu. Ya kan? Ini liburan main-main di rumah, tapi ada waktu ke gereja tapi enggak mau ke gereja. Di gereja itu menyenangkan loh. Kamu bisa melihat bentuk-bentuk orang, kamu bisa melihat ya banyak lah ya. Aduh, pegal kali kakiku ini. Johannes. Yang kemananya si Johannes ini? Yang tidurnya dia di bus. Johannes ini pun ya agak lain. Sabar ya, ada 100 orang yang mau naik teman-teman. Memang selalu ya kalian tuh excited. Jangan lupa tap-tap layar, itu adalah tugas semua orang percaya. Di room ini ya, di live ini. Oke, tap-tap layar. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam, silakan brother, mau tanya apa? Yang pertama salam kenal Kak Elia, saya dari Flores, Manggarai. Oke, salam kenal. Silakan. Ini Kak Elia, maksudnya mungkin pertanyaan saya di luar dari konteks Kak Elia. Saya cuma pengen nanya ke Kak Elia bagaimana caranya kalau kan maaf Kak Elia, saya kan Katolik itu. Jadi bagaimana caranya untuk biar iman saya itu Kak Elia jangan bimbang atau jangan ragu dengan apa yang saya yakini sekarang Kak Elia. Soalnya selama ini saya sangat senang kalau mendengar khotbah-khotbah para pendeta Kak Elia begitu. Bagaimana cara mungkin Kak Elia bisa kasih tahu caranya biar iman saya tidak goyah begitu Kak Elia. Bagaimana caranya agar iman saya itu tidak goyah? Yang pertama, kamu harus tekun berdoa. Yang kedua, kamu harus sering mendengarkan firman Tuhan. Membaca itu tidak terlalu penting. Ya, yang penting itu mendengarkan, karena iman timbul dari Pendengaran. pendengaran. Ya, kamu bisa membaca Alkitab ini, tapi kamu nggak paham. Tapi kalau kamu mendengarkan, Alkitab itu dibaca, kamu mendengarkan nih apa pengertiannya. Jadi kamu harus banyak mendengarkan firman Tuhan, dan selain mendengarkan, kamu harus tekun berdoa. Karena orang Tuhan itu dekat kepada orang yang punya kehidupan doa. Tuhan disebut-sebut. Tuhan kita datang sama dia, minta pertolongan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana agar saya iman itu kuat? Bukan karena iman timbul dari pendengaran, maka kamu harus banyak mendengar firman Tuhan.
Agar imanmu semakin teguh, imanmu semakin kuat seperti batu karang. Gitu. Ya? Iya. Bisa satu kali Kak, Oke, silakan. Apa itu? bagaimana kalau menurut Kakak Elia, soalnya selama ini kan maaf Kak Elia ya, saya sering bergereja di gereja Protestan, cuma saya senang saat menyembah doang. Soalnya permisi Kak Elia, bagaimana menurut Kak Elia, apakah itu dosa Kak bagi saya kalau misalnya saya kan Katolik tapi saya pergi beribadah di gereja Protestan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran Kak Elia? Ya, saya nggak tahu bagaimana pandangan gereja Katolik dalam magisterium mereka terhadap tindakanmu sebagai umat Katolik. Tapi bagi saya itu tidak harusnya menjadi salah. Karena apa? Kamu menyembah Tuhan di dalam cara yang berbeda dari kekatolikan. Saya nggak tahu bagaimana Katolik memandang itu, tapi bagi saya kamu tidak berdosa. Karena Tuhan yang disembah umat Katolik dengan Tuhan yang disembah oleh orang Protestan dan juga orang Ortodoks itu adalah Tuhan yang sama dan satu. Begitu. Ya. Ya, terima kasih banyak Kak Elia, terima kasih Kak Elia. Oke, Tuhan berkati ya. Berkati. Ya. Udah nggak ada lagi geluduknya. Udah tidur dia geluduk itu ya kan. Udah dihentikan deh sama Tuhan. Jangan lupa tap-tap layar, itu adalah tugas kalian ya. Buset, udah 500.000 Pak. Mantap. Silakan Reno. Ya, halo, selamat malam Kak Elia. Malam silakan. Ada yang Ya, ingin ada pertanyaan sedikit Kak Elia terkait dengan kitab Wahyu ya Kak Elia. Mengingat semakin bertambahnya tahun, semakin dekat juga Tuhan akan datang untuk kedua kali. Menyikapi dari rangkuman kitab Wahyu menurut pandangan Kak Elia bagaimana? Terima kasih Kak Elia. Ya, kitab Wahyu itu kitab Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes tentang sejak permulaan penciptaan sampai kepada akhirnya zaman. Jadi mulanya zaman sampai akhirnya zaman itu dirangkum dalam kitab Wahyu. Nah, dari dalam kitab Wahyu kita melihat ada banyak masa. Yang pertama masanya Adam dan Hawa sampai nanti pada akhirnya ke zamannya Nuh. Jadi itu masa hukumnya Nuh. Setelah itu baru ada masanya Taurat, mulai dari zaman Musa sampai kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Baru dia mendirikan gerejanya, baru mulailah masa gereja sampai sekarang.